Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani dengan NIM 2414242. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrak bisnis dan kepailitan. Nah, apa sih kontrak bisnis itu? Kontrak bisnis itu adalah perjanjian tertulis atau lisan, tetapi lisan itu kurang disarankan ya teman-teman. Jadi kedua perjanjian ini antara dua pihak atau lebih yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu kegiatan usaha. Nah, kontrak ini itu berfungsi sebagai dasar hukum jika di kemudian hari terjadi perselisihan. Nah, tujuan kontrak bisnis itu memberi kepastian hukum bagi semua pihak, melindungi kepentingan masing-masing pihak, mencegah sengketa dengan aturan yang jelas, dan menjadi alat bukti jika terjadi pelanggaran. Nah, unsur penting dalam kontrak bisnis itu yang pertama identitas para pihak, tentunya itu dengan nama, alamat, kedudukan, dan hukum. Nah, yang kedua itu ruang lingkup kerja atau objek kontrak atau apa yang disepakati. Nah, yang ketiga itu hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang keempat, nilai kontrak dan cara pembayaran. Yang kelima, jangka waktu berlakunya kontrak. Nah, yang keenam itu sanksi dan wan prestasi jika salah satu pihak ingkar janji. Nah, yang ketujuh itu penyelesaian sengketa atau musyawarah, arbitrase, mediasi, atau pengadilan. Nah, yang kedelapan itu penutup dan tanda tangan para pihak. Nah, contoh jenis kontrak bisnisnya apa saja sih? Contohnya itu yang pertama kontrak jual beli, kontrak kerjasama atau partnership, kontrak jasa, kontrak distribusi, dan kontrak lisensi atau franchise. Nah, contoh sederhananya itu misal ya, perusahaan A sepakat menyediakan jasa pemasaran digital kepada perusahaan B selama 6 bulan dengan nilai 50 juta rupiah dengan pembayaran dilakukan 2 tahap. Nah, jika salah satu pihak ini melanggar, akan dikenakan sanksi sesuai kontrak. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang kepailitan. Nah, kepailitan adalah keadaan ketika seseorang atau perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo kepada para pihak kreditur atau pemberi hutang. Nah, sehingga pengadilan menyatakan hartanya itu dibekukan untuk dibagi secara adil. Nah, di Indonesia ini kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Nah, kapan sih seseorang bisa dinyatakan pailit? Sederhananya itu ada 2 syarat utama. Yang pertama itu punya minimal 2 kreditur. Yang kedua, ada 1 utang yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar. Nah, apa sih yang terjadi setelah pailit ini? Nah, yang pertama itu debitur kehilangan hak mengelola hartanya. Yang kedua, koruptor ditunjuk untuk mengurus dan menjual hartanya. Nah, yang ketiga, hakim pengawas mengawasi prosesnya. Yang keempat, harta debitur dibagi kepada kreditur sesuai urutan hukum. Nah, debitur ini tidak dipenjara ya, karena pailit itu bukan kejahatan tapi masalah keuangan. Nah, tujuan kepailitan ini kenapa sih perlu? Ya, tentunya itu agar utang dibayar secara adil gitu kan, mencegah kreditur saling berebut harta, terus memberi kepastian hukum juga, lalu memberi kesempatan penataan ulang keuangan. Nah, siapa aja nih yang bisa mengajukan pailit? Nah, yang pertama itu ada debitur sendiri, yang kedua salah satu atau lebih kreditur, yang ketiga itu jaksa untuk kepentingan umum, OJK untuk bank lembaga keuangan tertentu. Nah, pailit dan bangkrut ini sering salah kaprah ya, karena emang beda sih tapi mirip. Nah, yang perbedaannya itu pailit itu statusnya hukum. Nah, diputuskannya itu di pengadilan. Nah, tentu saja ada kurator. Nah, kalau bangkrut itu membahas kondisi keuangan. Nah, ini tuh belum tentu lewat pengadilan. Nah, kalau kuratornya itu tidak ada ya. Nah, contoh kasus sederhananya, Pak Andi punya restoran. Ia berutang ke bank 500 juta rupiah. Nah, suppliernya itu 100 juta. Salah satu utang sudah jatuh tempo tapi tidak dibayar. Nah, supplier mengajukan pailit, lalu pengadilan mengabulkan. Terus, harta Pak Andi dikelola kurator untuk membayar hutang. Nah, intinya kepailitan adalah jalan hukum untuk menyelesaikan utang saat seseorang atau perusahaan benar-benar tidak sanggup membayar. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.